Hiyo Tsubago! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga baik-baik saja ya nakama. Apapun yang kalian lakukan semoga dilancarkan dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Minggu ini kembali untuk mengisi kekosongan manga One Piece yang libur. Kita akan membahas mengenai beberapa hal unik terkait dengan chapter terbaru yakni chapter 1086. Salah satu hal yang patut diperbincangkan yakni mengenai munculnya Seraphim baru yang sudah terkonfirmasi pada chapter ini, yakni 3 jenis Seraphim, S Mingo, S Crocodile, dan juga S Gecko. Nah, robot inilah yang akan kita bahas dalam video kita kali ini. Kita akan analisa terkait dengan kemampuan dari masing-masing robot ini, beserta seberapa kuat mereka dibanding dengan model Seraphim yang lainnya yang kita lihat di Egghead. Jadi, seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Seraphim adalah bentuk pasifista tingkat tinggi yang kuat yang diciptakan tidak lain oleh Dr. Vegapunk yang jenius. Mereka telah memainkan peran besar dalam saga terakhir One Piece dan seiring perjalanan cerita, peran mereka akan semakin berkembang. Seraphim pertama yang diperlihatkan adalah S-Snake dan juga S-Hawk. Nah, mereka melakukan debut ketika Amazon Lily diserbu. Nah, tidak lama setelah itu di Pulau Egghead kita dapat melihat kembali Seraphim yang lainnya seperti Ace-Beard dan juga S-Hawk. Di One Piece chapter 1086 sendiri, kita lagi-lagi diperkenalkan dengan beberapa Seraphim yaitu S Mingo, S Crocodile, dan juga S Gecko. Dan salah satu di antara mereka yang menarik perhatian Tamagon yakni Seraphim dari Sheer Crocodile. Kenapa Tamagon bisa bilang bahwa S Crocodile lebih menarik untuk dibahas ketimbang dengan S Mingo dan juga S Gecko? Seraphim Crocodile ini adalah salah satu yang kita harapkan yang tercipta melalui tangan dingin dari Dr. Vegapunk. Dan kelihatannya setiap anggota mantan Shichibukai memiliki Seraphim mereka yang diciptakan oleh Vegapunk dan Crocodile tidak terkecuali. Meskipun tidak diketahui di mana tepatnya Seraphim ini sekarang, itu dibuat di Pulau Egghead dan seperti yang terkonfirmasi oleh salah satu tubuh dari Dr. Vegapunk sendiri, ada 2 kunci penciptaan dari Seraphim ini. Yang pertama adalah cloning. Proses cloning telah diselesaikan oleh Dr. Vegapunk sejak lama dan hal ini dikonfirmasi kepada kita semua melalui stasi yang baru-baru ini di dalam cerita manganya. Vegapunk dapat membuat klon sempurna dengan menggunakan Lineage Factor yang terdiri dari rahasia kehidupan dan dianggap sebagai blueprintnya. Dengan menggunakan kekuatan ini, Vegapunk dengan sempurna mengcloning Crocodile dan juga kawan-kawannya entah bagaimana dan menciptakan versi anak-anaknya. Ini mengindikasikan bahwa Seraphim adalah benar-benar cloningan para mantan Shichibukai dulu karena mereka membawa semua luka yang diterima oleh tubuh induknya. Hal terpenting kedua dalam pembuatan Seraphim adalah darah hijau. Yeps, darah hijau diciptakan baru-baru ini oleh Dr. Vegapunk dan kekuatan ini juga berasal dari penemuan faktor silsilah. Pada dasarnya, Vegapunk membuat darah tersebut dengan menggunakan buah iblis dan mengekstrak buah iblis tersebut ke faktor silsilah mereka. Darah ini pun mengalir melalui pembuluh darah Seraphimnya yang memberi mereka kemampuan buah iblis itu sendiri dan terlihat sangat luar biasa. Kita telah melihat darah hijau ini mengalir ke semua pembuluh darah dari Seraphim seperti Ace-Snake, S-Hawk, S-Shark, dan juga Ace-Beard. Nah, S-Snake dan juga Ace-Beard memiliki kekuatan buah iblis yang juga dimiliki oleh pengguna aslinya. Ace-Snake memiliki kemampuan Meromeronomy yang dimana siapa saja yang menunjukkan tanda kasih sayang ataupun ketertarikan padanya akan berubah menjadi layaknya batu. Sementara Ace-Beard punya kekuatan Nikyu-Nikyunomy dan kita sudah melihatnya menggunakannya di Pulau Egghead dengan sempurna. Menariknya adalah para mantan Shichibukai yang tidak punya kemampuan buah iblis. Vegapunk pun sepertinya menanamkan dengan buah iblis yang serupa dengan kemampuan asli dari Shichibukai tersebut. Seperti kasus S-Hawk punya buah iblis Supanomy yang sebenarnya milik Mr. One dari Baroque World. Pedang sangat relate kan dengan kemampuan dari Mihawk ini. Sementara S-Shark diberi kekuatan Suisunumi yang tidak lain adalah milik Xenorping. Jinbei juga adalah manusia ikan yang sangat cocok dengan kemampuan berenang dari Xenorping. Nah, seperti kebanyakan Seraphim pada umumnya, darah hijau ini juga akan mengalir melalui pembuluh darah S Crocodile. Karena Crocodile memiliki kekuatan buah iblis, mungkin dari kalian akan berasumsi bahwa S Crocodile ini akan memiliki kemampuan buah iblis dari tubuh induknya. Namun, kemungkinan itu tidak akan terjadi. Ini dikarenakan fakta bahwa darah hijau hanya dapat dibuat dari buah iblis jenis bertipe Paramecia. Vegapunk sendiri membenarkan bahwa membuat kemampuan Logia terbukti merupakan tugas yang terlalu sulit dan dibutuhkan waktu serta uang yang cukup banyak. Untuk saat ini, dia hanya berhasil menciptakan kembali kekuatan Mythical Zoan yang diyakini dapat dan bahkan dibangkitkan. Kemudian kedua adalah kekuatan Paramecia yang telah dia ciptakan menggunakan darah hijau. Jadi, kekuatan Logia seperti Sunanomi milik Crocodile tidak dapat diciptakan kembali. Dengan demikian, S Crocodile kemungkinan besar akan memiliki kemampuan buah iblis yang sama sekali berbeda dari induknya. Pertanyaannya adalah kemampuan buah iblis apa yang akan dia miliki nantinya.
Kita akan mendapatkan jawabannya seperti S-Hawk dan juga S-Shark dengan melihat ciri khas dari kemampuan yang nyaris mirip seperti induknya. Ada beberapa buah iblis yang punya kekuatan agak mirip dengan Suna-Suna Nomi milik krokodil. Pertama adalah Mori-Mori Nomi yang dimakan oleh Laksamana Aramaki angkatan laut yang bisa jadi contohnya. Nah, buah iblis ini memungkinkan penggunanya untuk menyedot kandungan air dari tubuh makhluk hidup dan mengeringkannya ke seluruh tubuhnya dalam hitungan detik menggunakan akar. Yeps, ini sangat persis dengan salah satu kemampuan dari Logia pasir milik krokodil. Bisa jadi juga S-Kroko akan punya kemampuan buah iblis Shibo-Shibonomi. Ini adalah buah iblis yang dimiliki oleh Charlotte Smoothie. Buah ini sangat mirip karena memungkinkan Smoothie memeras cairan dari siapapun yang membuat mereka dehidrasi dalam prosesnya. Pengguna buah iblis ini juga dapat menyerap kelembaban dari udara. Yeps, ini juga merupakan persis dengan salah satu kemampuan dari Logia pasir krokodil. Namun masalahnya adalah Smoothie belum pernah bertemu dengan Vegapunk. Jadi kecil kemungkinan kesempatan bagi Vegapunk untuk mengcloning kemampuan dari Shibo-Shibonomi. Presentasi yang juga kuat yakni Sabi-Sabi Nomi. Buah iblis ini juga termasuk ke dalam kelas Paramecia yang dimakan oleh Kapten Shu dari Angkatan Laut. Kemudian terlepas dari kemampuan buah iblis apa yang dimiliki oleh Seraphim Crocodile, 3 Seraphim terbaru yang diperlihatkan ini menjadi sangat kuat meskipun dia masih anak-anak. S-Mingo, S-Kroko, dan juga S-Gecko akan memiliki setiap kemampuan ras lunaria. Bagian luar pertahanan mereka tidak mungkin akan dapat ditembus selama api di tubuh mereka menyala. Kekuatan ofensif Seraphim ini juga akan luar biasa, tentu saja sebagian besar bergantung pada kekuatan buah iblis yang dimana dimiliki oleh para Seraphim ini. Seraphim juga memiliki kepribadian yang agak mirip dengan pengguna induknya. Ini berarti Seraphim Crocodile bisa penuh ambisi dan juga tipu muslihat. S-Mingo sendiri sepertinya juga sangat licik, mengerikan dan juga pintar seperti induknya. Sementara S-Gecko punya kemampuan yang menarik dengan bayangannya. Yeps, ketiga Seraphim baru ini tentu saja sangat sulit untuk dilawan. Ini terlihat dengan beberapa Seraphim lainnya yang juga sudah muncul yang sempat ditangani oleh Luffy dan juga kawan-kawannya. Beserta dengan CP0 yang berakhir dengan banyaknya dari mereka kewalahan melawan robot ini. Namun menariknya di sini pada saat mereka bertiga dimunculkan pertama kali, hanya Seraphim Crocodile yang terlihat dengan raut wajah yang aneh. Apakah di sini muncul dugaan bahwa mitos yang menyebut bahwa krokodil dulu adalah seorang perempuan? Salah satu petunjuk tersebut datang dari percakapan Emporio Ivankov dengannya di Arc Impel Down. Sebenarnya Ivankov ini mengetahui rahasia skandal dari krokodil. Ingat ya, kemampuan dari buah iblis khusus Ivankov memungkinkannya untuk mengubah tubuh seseorang, termasuk jenis kelaminnya. Kemampuan bertukar gender Ivankov bersama dengan percakapan ini membuat spekulasi ini benar-benar liar dan tampak sempurna. Apalagi sekarang terlihat bahwa wujud dari Seraphim Crocodile dengan anak kecil yang tampaknya wajahnya menyerupai wanita yang tomboy. Mungkinkah memang rumor yang menyebut bahwa masa lalu Crocodile adalah seorang wanita dan makin kuat setelah Seraphim ini dimunculkan? Yeps, jadi sekian saja menurut analisa Tamagon mengenai 3 Seraphim terbaru yang ditampilkan pada chapter 1086. Menurut kalian akan sekuat apakah sisa dari Seraphim ini dan kemana selanjutnya mereka akan muncul nantinya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama hari ini bersama Tamagon. Mohon maaf jika ada analisa yang miss maupun kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.